Selamat siang Mas Agus Buntung. Mas Agus Buntung ya. Selamat siang Mas. Mas Agus Buntung. Tapi kalau saya bilang gini, Mas Agus Kondom. Jadi bisa-bisanya ngomong kondom. Karena dulu waktu kita masih zamannya masih di panggung itu Mas. Jadi kan Sampan kan terkenal sih kalau waktu ke panggung itu pasti bawa kondom. Ada aja Itu Mas. yang jadi saya ingat. Oke deh, gimana Mas kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke baik, jadi gini Mas, kita ngobrol-ngobrol mengenai seputaran profesi seperti dunia panggung. Jadi kalau untuk COVID kayak gini gimana sih Mas? Ya kalau COVID ini sangat menurun penghasilan Mas. Enggak, sebelum gua tanya, ini seharusnya gua profesi lu apa gitu. Ya. Untuk saat ini Mas, saya mendalami di fotografer Mas. Oh, fotografer. Ya, fotografer. Itu siapa aja yang difoto? Ya, kalau ada job pengantin. Oh, pengantin. Kalau job sekolahan gitu. Terus habis itu apa lagi Mas? Pernah nggak moto Pak Presiden? Ngimpi Mas. Kalau ketemu Pak Presiden itu ngimpi. Nggak apa-apa sih, suatu saat pasti ketemu. Kok yang penting doa aja. Berdoa aja bisa ketemu, bisa memotret wajahnya Pak Presiden. Amin. Terus kalau untuk musim-musim Covid kayak gini gimana Mas? Penghasilannya nurun ya tadi ya. Penghasilan nurun, terus selain itu apa lagi Mas? Ya kalau nggak ada job pemotretan, kita ke ladang Mas. Kerja apa aja Mas? Oke guys, jadi Mas Agus Kondom ini dia selain fotografer amatir, amatir. Gua mau bilang profesional, nggak enak lagi sama teman-teman yang pada nonton nanti. Jadi Mas Agus ini profesinya sebagai fotografer dari panggung ke panggung. Jadi untuk COVID ini kan job pada sepi nih, jadi terpaksa dia ini ke ladang ya? Iya betul. Ke ladang. Oke. Jadi udah berapa tahun Mas? Udah berapa lama ini waktu job itu menurun, job di panggung itu menurun? Ya sejak tadinya kan dulu kan ya namanya usaha Mas, swasta itu ya ada naik turunnya gitu. Ya dulu waktu pakai kamera manual Mas, pakai PC yang rorolan itu, ya alhamdulillah Mas, sehari itu saya berani sanggup untuk 4 pengantin berani Mas. Hebat. Jadi dia bisa dalam waktu sehari itu bisa memotret 4 tempat ya? Ya betul. 4 tempat. Jadi bisa ganti pindah sana pindah sini kayak gitu kan. Dan next selanjutnya Mas, kalau untuk sekarang ini kira-kira kalau di panggung ini gimana? Maksudnya penghasilan turun atau selama COVID ini turun itu kira-kira itu berapa perharinya? Oh enggak, namanya usaha seperti itu kita nggak bisa menentukan lain dengan pegawai negeri Mas. Oh gitu. Oke. Terus dari ininya sebelum COVID itu emang rame. Sesudah COVID itu perkembangannya gimana Mas? Apakah masih di fotografer ataukah masih di di ladang atau bahkan YouTuber kayak gitu gimana Mas? Ya kita selagi pemotretan sepi kita ya kalau ada job nanam jagung, jabut singkong, oke lah gitu loh. Oke. Terus kalau ini sambilan Mas, ini coba-coba seperti kawan-kawan itu. Coba-cobanya itu gimana Mas? Ya ini mau ngikutin kawan-kawan yang udah dapat rupiah lah misalnya di YouTube gitu Oh, loh. jadi jenengan itu masuk ke YouTube gitu ya? Iya. Habis fotografer amatir terkenal alam semesta. Terus begitu COVID langsung ke ladang. Iya. Ada inspirasi mau buat channel YouTube gitu. Iya betul Mas. Coba-coba. Iya coba-coba. Siapa tahu loh Mas, kayak kan Bro, ini dia lagi coba-coba, siapa tahu. Jadi nanti kita bahas untuk segmen yang selanjutnya. Kita kan masih membahas masalah COVID. Nah, next kita sekarang bahas yang masalah selain habis ladang.
Itu kira-kira itu ke mana lagi Mas cari income-nya yang dari maksudnya YouTube itu tadi itu? Ya, kalau sementara ini musim panas ya di rumah Mas. Karena itu kan di ladang. Iya. Kalau yang di per-YouTubean kita ini nih Mas, cari inspirasi untuk tadinya ke musik Mas. Terus ke musik karena banyak klaim ya Mas, makanya aku lari ke komedi gitu. Komedi. Iya, Terus itu untuk akun YouTube-nya itu Mas, itu sudah monetisasi atau belum? Ya, tadinya sudah Mas, karena kena klaim, akhirnya kena klaim itu Mas. Akhirnya tak kasih apa ya? Edit ulang gitu Mas. Jadi potong-potong gitu. Ambil tindakan nggak tahu. Berarti kalau kena klaim contohnya kan kayak lagu. Ya. Berarti lagunya yang kena klaim dipotong kayak gitu ya? Ya kan saya ambil tindakan Mas yang tadinya durasi 60 menit tinggal 3 menit. Jadi terus kalau misalnya lagunya ada 5 menit, kena klaim di tengah-tengahnya berarti diputus disambung gitu ya? Enggak Mas, pokoknya hilang jadi penonton berkurang Mas, sangat Okay. mempengaruhi betul itu Mas. Oke, jadi sampean demi menghindari klaim itu gimana gitu loh? Kalau untuk di per-YouTubean ini? Saya ada saran dari teman, udah Mas lari ke film pendek aja, itu aman-aman aja gitu. Oh, gitu. Jadi sementara sudah rilis ya film-film pendek yang tergokil. Alhamdulillah Mas, udah ada 8 episode lah. 8 episode, mantap bos. Ini film dia punya channel YouTube yang sebelumnya itu kena klaim, jadi dia rubah kontennya itu menjadi konten film. Terus itu ngomong-ngomong channelnya apa itu Mas? Agus Foto 1976 Mas. Agus Foto 1976. Jadi teman-teman bisa meluncur ke situ, direview, lihat bagaimana film-filmnya. Nggak tahu ya nanti biasanya kan ada unsur 17 plus atau min 17 ya gitu kan, kita nggak tahu. Boleh silakan teman-teman yang melihat podcast kita bisa meluncur ke channelnya beliau yang channelnya itu sebelumnya acak-acakan. Betul Mas, aku bingung Mas, orang-orang pada punya keyboard sendiri, istrinya bisa nyanyi sendiri. Kalau sistem saya cuma karaoke Mas, ngambil ke sampai enak apa ya, sistem karaoke enak, bisa nyanyi atau bisa ngambil yang no copyright ya kan. Ya kalau saya ada keyboard, saya bisa main, tapi nggak ada yang nyanyi gitu loh. Sama nggak di sini, udahlah, jadi nggak usah bahas masalah istri, cuma bikin sakit hati Mas. Seperti sampean itu ya Mas ya. Aku udah nggak mau. Kalau buat konten yang berbau lagu itu pasti keinget. Gua nggak punya istri. Kalaupun gua punya istri, siapa gitu loh bisa nyanyi nggak gitu loh. Jadi saya nggak buat konten yang alurnya ke musik, dan itu juga kan sebenarnya kena klaim hak cipta juga. Tapi besok mungkin episode selanjutnya Mas, kita mau ngebahas lagi sama channel rekan juga. Dia yang nggak bisa copyright, nggak kena copyright. Habis sesi episode kita obrolan ini, mungkin besoknya kita akan wawancarai, akan podcast juga sama temen yang terhindar, dia kontennya lagu tapi terhindar dari copyright. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa berguru sama beliau. Iya, jadi teman-teman nanti langsung aja di subscribe aja channel kita. Nanti ada pembahasan mengenai di dunia per-YouTubean yang kontennya itu nggak kena copyright meskipun dia itu kontennya lagu. Itu nanti kita undang juga beliau. Dia udah senior dan udah master. Nanti di sini saya nggak akan publikasikan di sini karena ini ngebahas mengenai channel YouTube apa? Agus Foto 1976. Agus Foto 1976 channel. Dan itu sebelum, kalau misalnya itu ya channel di scroll itu kontennya acak-acakan. Tapi setelah kena klaim hak cipta agak rapi sih, agak film-film kayak gitu. Kira-kira filmnya hot apa cool itu? Ini komedi aja lah Mas. Jadi kalau komedi aman buat anak kecil ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Ya, kalau sekali-sekali mau dibuat konten 17 tahun pun juga nggak apa-apa sih Mas. Cuman saran saya, kalau waktu main itu disensor ya gitu. Ya nggak apa-apa sih, jadi bisa mengundang gairah seorang. Bisa mengingatkan masa lalu kalau seperti itu Mas. Iya Mas, jadi gini Mas, next kita di per-YouTubean, oke. Konten jenengan juga oke. Jadi
ini ada pertanyaan Mas mengenai kisah asmara tuh, sampan tuh gimana kisah asmaranya? Sudah nikah, belum nikah, sudah cerai, belum cerai, atau sedang memiliki istri orang, atau sedang memiliki gendaan, selingkuhan gitu Mas. gitu. Jangan sampai Mas, berbahaya. Jangan sampai terlambat. Jangan bermain api lah pokoknya. Tapi kok berbahaya gitu. Kita itu mainin perasaan gitu. Itu Mas, boleh diceritakan aja Mas Agus Kondom. Kalau saya julukin dia Mas Agus Kondom. Sejarahnya ketika beliau masih di panggung sama saya, pasti kalau di dompetnya itu pasti ada sebuah kondom gitu. Nggak tahu maksudnya buat apa, buat balon atau buat apa itu nggak tahu. Itu waktu zaman dulu. Oke, dilanjut Mas. Jadi untuk pisah asmaranya sedang dalam percintaan atau sedang dalam pisah ranjang atau sedang dalam apa itu? Ya kalau sementara ini Mas, saya pisah cerai lah misalnya kan. Bos cerai bos. Saat ini menduda. Anaknya berapa Mas? Satu lulusan SMK tahun ini ya. Cewek atau cowok? Cewek. Udah punya cowok belum itu si ceweknya itu? Masalah itu orang tua nggak tahu ya. Info dicari mantu. Buat anaknya. Kalau orang tua tuh ya cuman sekedar memantau aja Mas. Oke, siap. Kalau pribadi kita ya namanya anak, kita nggak bisa tahu persis gitu Mas. Berarti itu anak ikut sampean? Alhamdulillah Mas, dari TK ya 5 tahun sampai sekarang lulus SMK, alhamdulillah saya yang ngurus Mas. Oh. Yo dadi wong. Ya alhamdulillah Mas. Ya anak wong dadi wong ngono lah. Ya, oke. Jadi beliau ini adalah seorang duda. Mau dibilang apa? Duda Araban, masa duda Araban ya? Mengurus anak dari usia bayi, balita, sampai sekarang anaknya SMK. Cewek bos. Yang mau jadi mantunya silahkan bos. Subscribe dulu channelnya beliau bos. Nanti tontonin terus. Agus Foto 1976. Oh, channelnya Agus Foto 1976. Langsung aja. Di situ channel mawut boy. Wes nek nggak nonton nyesel guys. Pokoknya kudu nonton. Oke, terus itu Mas untuk istrinya itu kemana? Ya waktu itu saya pisah ranjang tahun 2010. Tahun 2010. Ya 2010, 1910. Ngomong-ngomong itu sekarang punya istri berapa sebenarnya? Ya tadinya satu Mas. Bisa nikah lagi nggak jadi lagi. Oh ngono. Terus saya kan rabine. Alhamdulillah Mas, ini udah dapet ya tetangga sih. Iki boros menyu iki. Ya namanya manusia tuh ingin cari istri tuh yang dunia akhirat yang enak gitu ya, ya yang ayu, bahenol, ya. Seksi. Sebenarnya nggak perlu, tadinya tuh tidak perlu Mas. Yang penting hatinya Mas. Kita bolong. Ya. Yang penting hatinya Mas. Nggak gini Mas. Jadi untuk istri pertama itu tahun berapa dan itu bagaimana kok bisa cerai? Saya nikah tahun 1910 apa ya? 1910. Itu Indonesia belum berapa ya? Itu kok bisa loh? 1900 apa ya? Lali bos. Orangnya lupa, pernikahannya aja lupa. Itu buat yang istri keberapa Mas? Pertama. Berarti istri yang kedua nggak tahu ini inget apa enggak? Istri yang ketiga 2010 Mas. Nikah 2010. 2009, 2009 apa? Lupa Mas. Udah kalau masalah nggak pernah aku kenang Mas. Anaknya sampan usia berapa? Usia lahiran 2003 Mas. Oh 2003, kenapa kok nikahnya 2010? Kan berarti meteng dhisik. 2000. Ya. Wes mulai ngeblank bos. Ini udah mulai ngeblank dia. Ingat nganu Mas, nggak keinget Mas pokoknya. Berarti kalau anaknya jenengan itu 2003, berarti kemungkinan itu di bawah 2003 sampai nikahnya sama istri yang pertama, bener nggak? Apa 2010 ya Mas? Kayaknya nggak mungkin. Kok 2010 ya? Enakmu iki wis Iya. tuwa. Nah, hitung-hitungan matematika aja jeblok Mas. Kacau iki. Pokoknya ya Anake guys. 2003, 2010 Mas. Nikah istri pertama 2010. Nah, 2010 apa ya Mas? Lah iki kira karo rondo apa karo gadis, Ya Cak? gadis. Pokoknya serasa dingin lah Mas. Pokoknya anakku lahiran 2003.
2003 berarti tahun 2000 berarti mas. 2000 betul mas. Oh, kalau 2000 kemungkinan oke. Jadi beliau ini nikah pertama itu tahun 2000. Terus plak jadi anak, lahir jadi anak itu lahirnya tahun 2003. 2003 mas. Betul. 2010. Nah, terus habis itu sama istri pertama itu cerainya tahun berapa itu? Setelah itu anak umur 4 tahun mas. Jadi 2003 4 tahun, 2003 4 tahun berarti 2007 mas. 2007 cerai ya? Cerai. Itu cerainya karena apa mas? Ya ada nggak yang jelas nggak ada kecocokan gitu aja mas. Kurang sugih apa kurang apa? Yo aku sing ora sugih mas. Oh berarti kurang sugih. Aku sing ora sugih mas. Kurang si sampeannya berarti kurang kaya. Iya mas, betul. Jadi sekarang kita kerja, sayanya ya mas kerja. Jadi diklaim sama keluarga sang istri bahwa itu pemberian. Jadi istilahnya ibaratnya saya itu cuman bahasa Jawanya kebun lah mas. Oh iya, turu padahal kerja mati-matian. Terus gini mas, jadi kalau yang itu kan udah cerai sih tahun 2007 ya. 2007 cerai, berarti anak ikut sampean ya? Iya. Terus yang orang ibunya itu nggak ngurusin anaknya sama sekali? Ya, dia keluar negeri mas. Oh. Sebelum pisah kan keluar negeri dulu mas. Terus aku alhamdulillah dari hasil pemotretan itu bisa mengukuhkan dikit-sedikit untuk bikin gubuk lah mas. Oh iya, kalau omah ya. Kalau omah itu istilahnya permanen aja gubuk. Nah habis itu dia ke luar negeri, saya ketemuin keluarganya, katanya bisa mulangin, ternyata tidak mas. Oh gitu. Habis itu pegatan. Belum mas, saya bikin rumah gubuk itu loh mas. Nah terus istriku tak suruh bantuin, dulunya nggak mau, katanya kalau bisa bikin rumah hebat katanya. Terus pihak keluarga istriku juga seperti itu. Kalau udah di inilah. Nah istilahnya gimana ya mas, bahasa dikilani lah mas, orang bahasa Jawa nih. Dikilani men, dikilani. Mas aku sih mungkin bisa buat rumah, gitu kan? Nggak mungkin gitu kan pasti. Betul. Nah, tapi alhamdulillah mas bisa. Terus bisa akhirnya cerai. Terus dia keluar negeri sampai anak umur kelas 2 SMK mas. Nah, 2 SMK pulang dia. Pulang. Terus ketemu nggak? Kalau saya sehabis pisah itu sama sekali tidak mas. Tapi kalau anak sering menemui ibunya. Sering menemui. Tapi udah cerai ya. Terus nikah lagi jenengan? Nikah lagi tahun 2009. Oh 2009. Cerai 2007, 2008, 2009. Berarti 2 tahun nih Pak. Aku 5 tahun. Ya namanya gini mas, pinginnya cari istri untuk ngurusin anak gitu loh mas, bantu. Terus itu 2009 itu nikah lagi dapat orang mana itu mas? Itu dapat orang Jawa mas. Kuono, tuh kono. Dapat orang Jawa, terus dia punya anak, anaknya dibawa ke Lampung. Terus dari kelas 4 SD sampai lulus SMA aku yang ngurus. Ibunya kerja ke Jakarta. Oh, tak kirain ke luar negeri. Ke Jakarta, Mas. Berarti setiap punya istri diekspor. Iya. Sebenarnya lagi diekspor ke yang lokalan gitu ya. Sebenarnya enggak sih, Mas. Pinginnya istri kerja itu punya jangka waktu misal 3 tahun udah gitu, Mas. Tapi istri yang kedua itu suruh berhenti nggak mau, Mas. Oh, gitu. Terus yang kedua ini punya anak dan anaknya ikut sampean juga ya. Sampai sekarang? Ya, enggak mas, karena udah pisah mas, pisah juga mas. Oh. Pisah karena istri suruh berhenti kerja nggak mau. Ya udah, untuk apa kita mempertahankan kan mas ya? Oh iya. Kalau punya istri yang satu suami di rumah terus itu nggak ada kan gimana? Gitu. Oh berarti yang kedua ini pernikahan yang kedua ini oleh Rondo ya? Rondo. Anak ini bonus. Yang kedua, beliau dapat single parent bonus 1. Cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek. Wih, wis gede dong. Alhamdulillah udah lulus SMA 2 tahun yang lalu. Tuan 3 karo anak sing pertama. Tuan selisih berapa bulan gitu, Mas. Imbang lah. Tua yang bonus itu ya? Iya, betul. Ayu. Ya, alhamdulillah saya kayak ibunya lah. Kenal ki aku ngono kuwi. Jadi setelah
itu kan cerai. Nah, betul. Nah, itu langsung cerai dibawa lagi ke sana ke Jawa. Iya betul mas. Berarti belum punya anak sama yang single Belum mas. Wis mbok cicipi urung genahe. Iya kak, nak babone ya wis mas. Wis. Nah, anaknya aja ya. Iya, enggak Sangat mas. berdosa. Tapi ya nek seleb ya terserah. Oh, rak mas. Kembalikan ke diri masing-masing gitu lah. Nah, oke, jadi habis ini mas, habis perjalanan ini cerainya tahun berapa ini? Yang kedua. 2018 mas. Malah lamaan istri kedua daripada istri pertama mas. Oh gitu. 2018 bercerai, gugatan, del. Ya. Terus sekarang ini posisinya menyandang status apa ini mas? Ya dibilang udah punya tunangan tapi tunangannya masih jauh. Dibilang duda ya duda karena di rumah sendiri gitu loh mas. Berdua jangan iya anak. Iya. Iya berdua gitu loh maksudnya. Terus kalau habis ini rencana kapan mau nikah yang ketiga kalinya ini? Ya insya Allah sekarang dia kerja mas, masih di luar negeri. Oh masih di luar negeri. Ya kemarin waktu itu sebenarnya mau tak suruh nggak mau nambah katanya sayang katanya bisa nambah gitu. Akhirnya nambah mas. Insya Allah bulan 5 tahun depan lah setahun lagi. Kelakon nana-naneh ya. Itu yang ketiga kalinya ya. Doain aja mas. Ngomong-ngomong enak sih ini. Sebenarnya enak sama aja lah mas. Sama aja. Tinggal kita yang menikmatin aja gitu. Boros. Ros ini boros. Ya sebenarnya nikah tuh pinginnya sekali dalam seumur hidup gitu loh mas. Tapi ya namanya Tuhan mau berkehendak lain mau gimana lagi iya, kita. Betul. Karena faktor perceraian guys. Mas, agak maju sedikit nggak apa-apa mas. Biar wajahnya yang ganteng itu. Kameramen oke, shot, kru siap. Terima kasih. Jadi kita di sini ngobrol-ngobrolnya setengahnya itu dewasa, cuman kita nggak ada kata-kata atau kalimat yang agak sensitif atau feminim ya guys. Jadi teman-teman di sini adalah tempatnya sharing biar apa ya, saling mengendorse gitu loh. Jadi teman-teman bisa komentarin nih, ini nih orangnya gimana, komentarin aja gitu loh, sesuka kalian. Jadi ini kembali ke Mas Agus, setelah itu kan cerai mas, terus habis itu kan sekarang lagi tunangan. Ini udah pernah ketemu belum sama yang orang ini, dan orang ini tuh sebenarnya yang mau ketiga ini orang mana gitu loh? Ya selama ini sebenarnya tetangga mas. Oh tetangga. Tetangga tapi baru ketemu sekali mas waktu beliau nikahin anaknya. Gitu. Oh gitu. Terus langsung seneng. Ya enggak mas, enggak ada apa? Enggak ada niat sama sekali, orang dia udah masih punya suami gitu. Modus. Enggak betul. Betul kameramen. Modus. Enggak ada modus. Terus habis itu berarti dia masih punya suami ya mas ya? Nah, tadinya punya suami tapi beliau itu punya permasalahan pribadi, nggak perlu diceritain gitu lah mas. Oke. Berarti terus habis itu cerai? Iya cerai mas. Berarti saling berjuang, bercerai masing-masing, terus ke luar negeri, terus akhirnya saling telepon-teleponan kayak gitu ya mas ya? Ya tadinya nggak LDR lah. Tadinya belum mas, dia proses cerai, aku nggak ada niatan untuk pacaran sama dia apa gimana. Soalnya saya sama dia itu cuman sekedar temen di Facebook. dengerin ya. Lu yang nonton yang ngerasa dideketin sama dia, dengerin. Terus ya cuman kenal di Facebook aja walaupun tetangga mas, nggak pernah ketemu karena ketemunya cuma sekali itu. Nah, sekali waktu saya dapat undangan pernikahan anaknya, saya kondangan gitu. Ya baru sekali itu. Terus karena saya punya pacar orang Semarang mas. Dulunya pacaran orang Semarang mas. Ya sebelum sama orang Semarang itu jujur aja mas, saya petualang cinta mas di Facebook. Tapi hebat. Petualang cinta di dunia maya. Ya. Jadi gombalan beliau ini sangat manjur. Ya jujur mas. Bisa. Gini mas, pesan-pesan teman-teman kalau mau daftar jadi playboy kelas 3 atau chapteri,
bisa hubungi beliau. Pokoknya telusuri aja langsung, di DM aja nggak apa-apa, nanti YouTube-nya di DM, Mas, inbox dong, ajarin saya gimana caranya menggait wanita-wanita melalui dunia maya kayak gitu kan. Oke, terus habis itu gimana, Mas? Ya, yang Semarang itu tak suruh hidup di Lampung, Mas. Ya nggak mau, saya suruh hidup ke Semarang, saya nggak mau. Akhirnya kan aku putus. Jadi putusnya itu nggak ada masalah sama sekali, cuman nggak ada kecocokan tempat tinggal gitu loh, Mas. Terus habis itu pacar saya itu nggak taunya teman sama calon saya ini. Oh, sama yang ini. Ya, dia cerita, Mbak, saya punya teman ini orang Lampung, mungkin tetangga Mbak gitu. Orangnya baik, nggak pernah aneh-aneh. Kalau bisa Mbak sama dia aja gitu. Oh, gitu. Ya. Akhirnya dijodoh-jodohkan. Ya, tapi saya nggak tahu, kalau dijodohin nggak tahu, Mas. Dia istilahnya 4 mata lah ibaratnya dia. Nah, terus habis itu saya nggak paham orang mana, nggak paham Mas, orang dia waktu itu di FB-nya itu pakai kacamata hitam gitu, Mas. Masuk. Pakai jilbab, kacamata hitam. Saya kan terus cuman dulunya sehabis ya belum cerai itu, Mas, cuman imbok lah istilahnya. Imbok. Terus tanya karena saya sama istri yang kedua itu ada masalah. Saya sering perang di dunia maya, Mas, gitu. Iya. Dia sering ngomen, nge-lag gitu. Akhirnya ya itulah istilahnya saling surhat gitu loh, Mas. Kira-kira dari semua sekian banyaknya mantan istri dan mantan cewek lah, payu sing endi? Ya kalau cantik itu relatif, Mas, tapi alhamdulillah insya Allah, Mas, yang ini biarpun gemuk, Mas, biarpun jelek, biarpun gendut, gue tetap tapi, cinta padamu, gitu kan. Insya Allah hatinya baik, Mas. Oke. Dia mau terima saya apa adanya, terima aku apa adanya gitu, Mas. Karena dia merasa tersakiti, saya juga orang tersakiti gitu loh, Mas. Sok-sok jadi korban, guys. Dia sosok jadi korban udah 2 kali. Wah, ini buaya putih, ini udah bukan buaya darat lagi. Kalau kita bicara udah ini arahnya udah ke buaya. Buayanya buaya udah kelas kakap, ini udah gede ini sak lawang nih buaya nih corongan ini. Terus planning selanjutnya ini kapan kira-kira mau nikah ini, Mas? Ya itu nunggu pulang. Nunggu pulang, Mas. Nunggu pulang. Ya sabar ngempet. Ya harus toh, Mas. Berarti selama ini ada status menduda itu udah berapa tahun, Mas? Selama terakhir ini. Kalau yang terakhir cuman 2 tahun apa ya, Mas? 2 tahun ya? 2 tahun terus kenal yang terakhir ini. Berapa tahun ini? Setahun setengah barusan, Mas. Berarti enggak, maksudnya dari cerai istri yang kedua itu sampai sekarang itu udah berapa tahun? 2018 19, 20, 21, 22, 4 tahun. 4 tahun, nah. Sekitar 4 tahun. Ini ada pertanyaan, Mas. Mas Agus, itu tolong dong Om Davi, tolong kasih pertanyaan sama Mas Agus. Kira-kira kalau status duda itu kalau pengen gimana gitu loh. Ini pertanyaan yang bagus, teman-teman. Wajib tanya ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ini yang udah tak sortir, ini pertanyaan yang harus dijawab dengan sesuai isi hati gitu. Kalau misalnya kepengen itu gimana, Mas? Ya kita nggak munafik ya, Mas, kita banyak ibadah aja lah, Mas. Ya sebenarnya ya pengen, Mas, tapi pengen jujur aja, Mas, kita manusia normal gitu. Jadi wajar lah kalau kita banyakin ibadah aja. Banyakin ibadah itu ya. Berarti sama sekali coro to metu sak ember penuh ya. Ya besok kalau udah pulang. Ya subuh. Nah, kalau udah pulang. Oke, jadi ini kembali ke pertanyaan yang masa lalu dulu, Mas. Dulu kan sampean sering di panggung, dan kenapa sih, ada motivasi apa? Kok setiap kali ketemu saya waktu saya dulu masih jadi musisi ngebawain kondom itu sebenarnya kenapa gitu loh? Apakah ada kelainan gitu, atau ada perbedaan?
Itu sebenarnya tuh dulu itu tuh punya temen Mas. Punya temen cuman untuk guruan aja gitu loh Mas. Ngelak. Oke, monggo. Saya elakan Anda, saya terima. Ya seperti itu. Sebenarnya seperti itu Mas, punya teman cuman untuk guyonan aja lah istilahnya kalau kita ngobrol terus ngeluarin itu. Jadi setiap kali saya tuh ketemu sama dia ketika di panggung, pasti yang dipamerin tuh cuma alat kontrasepsi gitu loh. Jadi yang itu jadi penasaran, saya jadi penasaran apa ini orangnya gimana, ataukah ini siap sedia ketika nanti berperang di tengah-tengah jalan kayak gitu kan. Waktu kita masih di mana terus mendadak perang kayak gitu kan. Enggak itu Mas, cuman itu sekedar untuk candaan aja, bahan candaan kalau kita ketemu kawan gitu. Terus kembali ke ini Mas, setelah ini kan tujuannya planningnya mau nikah nanti ketika pacarnya kekasih, kekasih bayangan, ya nggak? Ya orang di medsos loh, di video call kan bayangan itu, kekasih bayangan kan, dan nanti sudah pulang, terus menikah, terus rencananya tuh mau seperti apa gitu loh, kelanjutannya, ataukah mau cerai lagi, atau mau dilanjutkan? Ya yang terakhir ini untuk terakhir, dan yang selanjutnya yang untuk terakhir dan terakhir gitu Mas. Ngerti Mbak yang lagi nonton, nanti jangan lupa pokoknya tonton terus podcast kita. Mbak yang ngerasa jadi kekasihnya dia udah janji nih, katanya ini yang terakhir untuk selamanya. Pegang ya Mbak ya. Nanti kalau dia melenjani ngomong arahku tak kekrek. Oke. Jadi ada pesan-pesan Mas yang mau disampaikan sama si kekasih bayangan. Iya, untuk Ayang Beb ya, yang ada di Singapura. Ayang Beb. Ya, kita saling jaga diri, saling percaya satu sama lain. Pokoknya saya nggak akan mendua gitu. Rungok nih Mbak ya, dengerin ya Mbak ya. Dia udah bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya DM belanja nih lenca-lenca kekrek, wes rasa kesuwen gitu kan. Terus pesan-pesan moral atau pesan-pesan yang terlalu mendalam tentang kisah cinta yang sampai ini LDR itu bisa disampaikan nggak Mas? Sing romantis titik dulu. Kurasa guyang-guyu kaya wong ora tenanan. Iya tenanan Mas. Kita harus ada humor Mas biar relax gitulah. Jadi apakah sayang kayak gitu. Jangan kau menduakanku atau bla bla bla. Aku soalnya gak iso gawe puisi sih. Aku ki yo ra entuk cewek ket saiki iki lho. Angel yo karena aku nggak bisa lebay gitu loh Mas. Yeah. Menowo ngono lho. Jadi sampean bisa sampaikan puisi yang paling romantis, boboan nanti bisa tak turut loh kayak gitu. Ya kalau puisi nggak ada Mas, kita udah saling tua, saling menyadari gitu. Yang penting ada kata sepakat untuk menikah gitu aja Mas. Cocok sekali. Ini paling so sweet Mbak. Kamu pulang nanti ditunggu udah dinikahin sama dia. Pokoknya fix. Ini nanti mbak-mbak yang lagi di Singapura nih, yang dimaksudkan dengan beliau itu sesuai janji beliau akan menikahi jenengan gitu kan. Nah kira-kira Mas, kok sampean ini hebat sekali bisa cari pasangan berkali-kali gitu. Itu tuh jamunya apa gitu loh Mas? Ya gini sih Mas, sebenarnya atau ada biasa aja. Kayak apa? Kok dukunnya kuat banget loh. Nggak perlu dukun Mas. Nggak perlu dukun. Apa yang diperlukan sekarang? Uang banyak gitu kan. Jadi resepnya apa itu? Uang banyak menurut saya itu nggak menjadi prioritas Mas sekarang Mas. Ya bagus. Yang banyak duitnya aja banyak yang pisah, yang kehidupannya mewah aja banyak yang pisah loh. Oke, benar juga. Jadi buat motivasi teman-teman, dari kejadian beliau ini, uang tidak segalanya guys. Terus nggak ada uang ya kita sebenarnya bisa mati juga gitu loh. Terus juga untuk menjalin kehidupan ibaratnya kita nikah
itu nggak cuma makan cinta, harus diimbangi. Jadi ada uang, ada cinta gitu loh. Ibarat kalau anak-anak sekarang kan kadang-kadang ada uang, abang gua sayang, nggak ada uang, abang gua tendang dong. Kayak gitu nggak? Iya. Gitu. Jadi sekarang banyak yang seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak perlu ketipu, jangan sampai kena kena gombalan lelaki. Oh salah, lelaki kameramen. Kena gombalan lelaki. Jangan sampai kita kena gombalan-gombalan seperti itu. Jadi yang namanya I love you, makan cinta nggak cukup bos. Cinta dimakan, nggak wareg. Bener ya Kak Mas? Ya, kita harus bisa cinta oke, kita kerja juga oke, kayak gitu kan. Contohnya seperti Mas ini. Meskipun dia berkali-kali dalam menaungi wanita loh ya. Berganti silih berganti dengan wanita. Cuman kan beliau ini nggak tahu nih, sadar apa setengah sadar ini? Sadar ya Kak? Sadar Mas. Oke Mas, terus untuk planning selanjutnya ini gimana lagi nih Mas? Apa pengen nanti kalau sudah nikah sama Mbak itu yang lagi nonton? Mbak yang lagi nonton nanti ya, bukan kameramen. Kameramen cuma senyum-senyum aja. Nanti apakah mau punya anak lagi? Memproduksi anak atau Ya. tidak gitu loh? Ya insya Allah Mas, nambah satu lagi lah. Diproduksi lagi ya? Iya, walaupun tua untuk ikatan cinta Mas. Mbak, yang nggak tahu ini gombal apa bener apa enggaknya ya Mbak. Ini dia mau request minta anak satu lagi Mbak. Kira-kira anaknya cewek apa cowok? Ya, cowok cewek diterima aja. Oke, bagus, cowok cewek diterima, yang penting sesuai pemberian dari Tuhan. Betul. Oke, jadi ini Mbak, jenengan itu yang nonton itu, kayak kamu itu loh, ya kamu yang nonton itu, yang sum itu, yang dia yang dimaksudkan sama dia, yaitu beliau itu requestnya minta anak satu cewek ataupun cowok kalau udah nikah. Kalau udah nikah loh ya, tapi positif lah ya, dinikahin bener ya. Kalau nggak dinikahin bener, ya salah kaprah ini soal. Enggak Mas, nikah pokoknya. Wih, optimis dia bos, optimis ya. Jadi kita motivasi juga buat kita. Jadi positif ya, walaupun meskipun jauh, beliau ini optimis, nikah kayak gitulah. Nikah yang terakhir kan? Iya, yang ketiga. Yang terakhir Mas. Yang terakhir kan? Oke. Yang tua mau dicari apa lagi? Oh, udah tua mau dicari apa lagi tuh? Ben pinter. Dari dulu pinter Mas. Pinter sampai dasi buta. Pinter. Beliau ini pinter, cerdas, sampai rambutnya aja udah sampai apis gitu loh. Irit sampo. Jadi yang jadi istrinya beliau ini nanti sangat bersyukur gitu loh. Oke, kembali Mas. Jadi ini kalau pembahasan mengenai keluarga, riwayat dan segala macam. Kembali ke ada pertanyaan lagi nih Mas. Mengenai per-YouTubeannya jenengan. Ini nanti alurnya mau dibagaimanakan gitu loh, alur YouTube-nya ini. Setelah kena copyright, diganti dengan film komedi. Nah itu kira-kira ada nggak kru-krunya itu Mas? Ya kalau sementara ini belum ada Mas, cuman sama anak saya. Wih, Cuman anak berdua. Main apa jenis double. Main double. Iya bener, main double. Terus itu yang jadi aktor pemerannya itu siapa Mas? Ya saya sendiri Monoton. sama anak. Tontonin bro, ini channelnya dia komedi. Dia mainnya monoton dia. Jadi cuma sama anaknya. Anaknya sebagai kameramen dia Mas. Gantian. Oh gantian. Berarti kalau misalnya cuma krunya 2, pemainnya 2, kameranya gantian, berarti kalau waktu syuting 2 selfie gini dong. Enggak, kita pasang tripod Mas. Pasang tripod. Nah, terus habis itu mengenai arahnya ke komedi kayak gitu, terus ada nggak Mas cuplikan judulnya itu? Bisa nggak sebutin satu judul film yang sudah dirilis di YouTube amatir gitu lah. YouTube amatir Agus Foto. Ya untuk Agus Foto berapa tadi? 1976. Oh iya, channelnya beliau Agus Foto 1976. Oke, next. Hari kelahiran saya itu. Oke, 1976. Siap, good. Jadi bisa nggak Mas dicuplik channelnya itu apa aja itu? Satu channel yang sudah rilis. Ya ketang sing maut pun juga apa. Ya saat ini saya mengelola komedi motor legendaris juta kenangan. Bos, yang punya kolektor motor legendaris bisa hubungin beliau aja bos. Dia ada ya motornya ya? Ada. Tahu
motor tahun 88. Oh, tahun 88. Dijual nggak Mas? Itu tadinya ditawar sama temen 40 juta Mas. Wih, motor legenda tahun 88. Legendaris Mas, bukan? Legendaris. Nah, Legendaris ya, bukan legenda ya? Bukan. Legenda. Nah, legendaris. Legendaris. Pokoknya Ditawar itu motor apa itu Mas? ya nggak perlu disebut namanya lah Mas. Sing penting tonton wae cek di YouTube Mas Iki ya. Pokoknya Agus Foto 76. 1976. Oke. Terus Untuk rekan-rekan seputaran Donomulyo, kamerane ning kono. untuk rekan-rekan di putaran Sumbersari, Donomulyo, Hargomulyo, Bawang Putih itu tahulah motor waktu saya bekerja dulu jadi fotografer keliling. Wih, cocok itu. Ini Mas, ini ada pertanyaan lagi, hampir selip. Jadi dulu itu kan channelnya sampean itu kan ini sih apa namanya ada yang booming tentang vlog, ya kan? Iya. Yang mengenai masjid itu gimana itu Mas? Jadi itu kok dulunya pernah sih sempat ada kontroversi mengenai vlog masjid itu kan? Nah, gitu Mas. Itu kan dari calon istriku. Yang ini. Ah, dapat donatur dari luar negeri. Wih, Gitu. mantap. Dapat dari donatur luar negeri. Tapi pesan si donatur itu yang lola itu harus saya gitu Mas. Jangan dipegangin orang lain. Oke. Karena tahu sendiri sih Mas, uang kalau dipegang orang banyak 50 akhirnya kan mawut ibaratnya. Mawut. Jadi uangnya harus dipegang orang satu. Kalau dipegang orang banyak nanti bisa sobek. Nah, terus habis itu Mas, Ya itu alhamdulillah berjalan Mas, itu bikin menara, profil, terus untuk musolanya 3 tempat Mas. 3 tempat. 3 tempat, terus masjidnya 1 tempat. Itu kisaran 350-an juta lah Mas dari Indonesia. Juta. Itu hanya didonasin, dikasih dititipin jenengan buat ngebangun tempat ibadah. Iya betul Mas, tapi sarang ngiritnya nggak sekaligus begitu banyak Mas. Oh, jadi bertahap Mas, gitu ya? kadang 10 juta, 7 juta, ya tinggal saya yang minta keperluan berapa Mas. Oh gitu. Jadi saya kalau minta sekali banyak nggak berani Mas. Oh gitu, berarti itu sejarahnya sampean dikasih uang sama titipan sama siapa namanya? Pak Ibrahim, Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim, Orang India, Muslim tapi tinggal di Singapura. Orang India, Muslim tinggal di Singapura, nitip duit sama beliau. Jadi disuruh untuk membangunkan apa? Musola masjid. Masjid. Pokoknya yang jelas untuk tempat ibadah. Oh iya, oke. Itu sangat berharga sekali. Oke, salam buat Pak Muhammad Ibrahim yang dari Singapura. Salam kenal bersama vlog kita Davi Story. Kita sangat terima kasih sekali atas donasinya jenengan yang sudah memberikan sedikit bantuan untuk membangun tempat ibadah yang berada di Indonesia, yaitu beliau yang jenengan kasih kepercayaan. Oke Mas, ya. Terus itu hampir di situ viral Mas di YouTube-nya jenengan kalau nggak salah yang waktu masih YouTube kentang-kentang itu kan, vlog kentang-kentang itu. Di situ itu alur ceritanya sebenarnya gimana Mas, kok bisa sampai kayak ada kontroversi kayak gitu? Ya, pertama kan dia bantu kan sedikit Mas, berupa kipas angin, terus tak bikin ke YouTube gitu loh Mas. Terus biar si pemberi uang itu ngelihat loh ini bener dijalanin bener. Terus ngirim duit untuk kurban Mas, kambing. Terus habis itu untuk karpet. Terus berlanjut Mas sampai sekian ratus juta itu kira-kira kenalnya dari mana Mas? Ya dari calon saya itu Mas. Dari calon kenal, terus habis itu berarti sekarang posisinya ini ya apa namanya komunikasi dengan calonnya dengan yang sekarang ya sering komunikasi juga Mas. Sering komunikasi. Kalau dulunya Mas, pertama kali saya ngobrol sama donatur langsung, dia pakai bahasa Inggris Mas. Oh pernah ngobrol, ketemu face to face? Iya, lewat lewat video call. Oh aku kirain ketemu enggak Mas, orang dia. Kayaknya kalau ketemu langsung itu jelas sampan itu nggak mungkin kan bawa saya buat translate gitu loh. Sedangkan saya pun nggak bisa bahasa Inggris juga. Terus habis itu Mas? Ya terus ngobrol, dia pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Jawa Mas. Jadi kalau dia ngomong saya ketawa, saya ngomong dia ketawa. Terus dia nanya istrinya,
istrinya nanya ke calon saya itu mas. Jadi mentranslate-nya itu calonnya itu ya. Terus yang diomongin bapak tadi apa, Mas Agus ngomong apa gitu. Terus ya cuma sekedar minta bantuan itu mas untuk musola. Terus akhirnya dikirimin kayak gitu. Sampai sekarang sukses. Alhamdulillah mas. Udah jadi berapa tempat ibadah itu mas? Ya 4 itu mas, saya berhenti karena ada kontroversi ya mas. Kontroversi? Ya iya gitu. Pokoknya ada gitu yang mas tadi bilang gitu. Terus saya nggak begitu semangat gitu mas. Nah terus cuman minta sedikit-sedikit kemarin dikirimin duit untuk berbagi lah sedikit sedekah untuk warga-warga saya di Sri Kaloko. Oh Sri Kaloko. Jadi beliau ini adalah warga Sri Kaloko guys. Beliau ini yang kemarin diberikan mandat kepada Tuan Muhammad Ibrahim, diberikan mandat uang di Pasrai ya mas ya, buat ngebantu, bukan buat membangun lah, buat sedikit ngebantu pembangunan masjid dan musola. Terus ada harapan apa mas sama beliau? Sekarang masih kontakan ya? Ya masih mas. Ya saya berharap saat ini mas, saya pingin ya keluarga dia untuk korban di kampung saya Sri Kaloko mas. Untuk korban kambing apa-apa gitu mas. Oh berharap berkorban gitu? Ya kita ya yang dikorbanin orang sana, tapi kan dagingnya ditaruh ke kampung saya gitu mas. Gitu. Oke, jadi tapi apa nggak udah membantu banyak banget itu orang itu? Ya tapi dia alhamdulillah mas, donatur bener dia mas. Kemarin sebenarnya saya kan minta pagar mas untuk serambi itu, untuk stainless. Dulunya kalau nggak ada problem itu udah jadi mas. Oh udah jadi. Itu problemnya apa sih mas? Ya nggak perlu dibicarain di sini mas, kayak enak gitu. Jadi ini problemnya nggak perlu dibicarain aja. Kalau misalnya teman-teman mau tahu trouble kerusakan komunikasi itu, jadi bisa DM langsung aja, DM ke YouTube-nya aja nggak apa-apa, jelajahin aja YouTube-nya itu Agus Foto 1976. Kembali ke situ. Jadi kalau pesan buat ini Mr. Muhammad Ibrahim. How are you, Mister? Yeah. Itu doa apa yang sampean panjatkan maksudnya adakah doa yang sampean mendoakan beliau itu seperti apa gitu kan? Ya, doa kami sama calon istri saya semoga keluarga besar Bapak semoga keluarga Bapak Muhammad Ibrahim, Bu Sum, Mem Salina, terus Mas Jakaria semoga diberi panjang umur, kesehatan, dan yang jelas dipermudahkanlah semua urusan gitu. Oke, bagus sekali. Saya nggak bisa bahasa Inggris mas. Kalau bisa bahasa Inggris saya translate biar beliau itu mendengar langsung dari Singapura, bahkan dari India, bahkan dari sampai Arab pun mendengar gitu loh. Kalau dia pakai yang saudara-saudaranya pakai bahasa Melayu mas. Oh Melayu, siko. Melayu. Bisa nggak mas sampan itu bahasa Melayu itu? Ya kalau artinya bisa. Mas. Oh ya udah, berarti langsung di ini aja mas, diungkapin aja ke Mr. Ibrahim, ke Mr. Muhammad Ibrahim, langsung diungkapin aja rasa terima kasih jenengan ke Tuan Mr. Muhammad Ibrahim. Bahasa Melayu ya? Bahasa Jawa aja, bahasa Indonesia mas. Kalau Melayu saya cuma tahu artinya, tapi agak di Melayu nggak apa-apa gitu loh. Lari nanti mas. Agak di Melayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk keluarga besar Bapak Muhammad Ibrahim yang ada di Singapura. Saya mewakili warga Kampung Bibi, kampung kami, tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas segala semua bantuan yang telah diberikan. Semoga berkah untuk semuanya dan menjadi amal jariah tentunya. Amin. Terima kasih. Apa lagi mas doa yang mau diberikan? Ya saya rasa cukup mas. Oh udah cukup. Oke nih mas, jadi next kembali ke alur kehidupan fotografi. Tadi kan udah ada pembahasan fotografi mengenai YouTuber, sampai neng ladang, sampai neng perbujuan, perbantuan kayak gini. Kira-kira ada lagi nggak momen yang akan disampaikan, momen apa dalam kehidupannya jenengan kayak gitu? Ya yang jelas seperti ini mas, kita liku-liku hidup saya kan terlalu perih mas. Semoga kedepannya semakin baik, itu aja mas. Perih
Perih ya? Iya betul. Enak nggak perih itu? Wih, namanya perih ya nggak enak mas. Tapi banyak yang bilang katanya mas perih, tapi enak gitu loh. Itu udah beda ya berarti? Beda. Oh, beda. Berarti yang dimaksudkan perihnya jenengan itu perih yang seperti apa? Ya, tentang kehidupan yang jelas mas, suka dukanya kehidupan saya sama anak saya gitu mas. Jadi ada kak problem-problem mengenai mengurus seorang anak perempuan, anak gadis itu problemnya, susahnya itu di mana mas? Susahnya waktu kita mengajar untuk belajar mas. Iya. Karena saya sebagai tulang punggung sekaligus sebagai ibu dia gitu loh. Tulang punggung dan tulang rusuk. Iya betul. Nah, jadi waktunya kita untuk ngajarin anak kita harus bekerja. Oke. Tapi kalau gua nggak gitu mas. Kalau saya juga ada anak, saya sendiri yang ngurus. Apa kemauan dia turutin, tapi dikasih durasi, dibatasin. Gitu. Contohnya anak seusia anak saya, ini anak gua nih. Ini gua curhat ya guys. Anak gua usia 7 tahun. Umur 2 tahun itu udah ditinggal sama ibunya. Dan umur 2 tahun udah tinggal sama ibunya, umur 3 tahun juga udah hilang kontak sama ibunya sampai sekarang. Dan gua ini cara mengaturnya anak usia segitu memang agak sedikit keras, tapi kerasnya bukan keras kasar, kerasnya tegas. Jadi ketika mau belajar, anak gua nih yang usia segini itu gua kasih panduan, nih buka komputer, buka laptop, buka apapun yang dia sukai. Tapi di situ kita kasih terus. Itu mas, dikasih dijojong. Kita jojong terus, nih laptop, nih komputer, nih HP. Oke. Begitu dia udah agak-agak lama kayak gitu ya, udah bisa HP, bisa komputer, bisa laptop, kita baru dibatasi. Jangan lama-lama untuk menonton. Dan yang harus kamu tonton, tontonan yang seperti ini. Jadi kita agak ringan gitu. Jadi anak seusia itu nurut sama kita. Ketika kita nanti keras atau tegas, kasar, tegas lah, dia udah takut. Tonton yang ini, jangan yang itu. Dia udah nurut. Kayak gitu. Yang penting ketika dia maunya apa, kita tetap, misalnya nih, contoh gua kan gini. Misalnya anak gua pengen beli mainan, Pak, saya pengen mainan itu. Kita punya duit buat ngebeliin, cuman kita jangan asal langsung dibeliin gitu aja. Langsung aja dia bilangin, Pak, Bapak belum punya duit, nanti ya tanggal sekian atau hari sekian nanti dibeliin. Yang penting kamu belajar yang ini. Udah, selesai. Itu cara saya mendidik, saya pribadi mendidik anak saya yang masih kecil. Itu jadi sampai sekarang anak saya pun ngerti di mana saya punya uang, di mana saya nggak punya uang, di mana dia ketika dia minta apa-apa dan saya belum bisa memberikan, dia pasti ngerti gitu mas. Itu kalau untuk saya pribadi. Cuman kalau untuk jenengan itu boleh di sharing, jadi biar teman-teman nanti yang nonton biar bisa jadi wawasan, motivasi. Ya kalau dulu waktu kecil kan belum ada mas fasilitasnya namanya handphone, laptop, gitu mas. Jadi ya biasa aja dia main sama teman, kadang ya namanya di kampung mas. Seperti itulah kehidupannya, main terus. Kalau saya kerja, anak di rumah, tak titipin tetangga. Pokoknya nggak kurus lah mas, waktu kecil dulu. Wah, berarti kasihan banget mas. Saking pahit manisnya kehidupannya Mas Agus Foto 1976 channel YouTube-nya ya. Itu berarti memang sangat pedih gitu. Cuman yang ya itu tadi berliku-liku, mulai dari istri pertama yang meninggalkan, yang menghina, yang menginjak-injak, cerai, nikah lagi, istri kedua, terus problem lagi, ini katanya mau nikah lagi. Terus ya mudah-mudahan lah, kita doakan aja guys buat teman-teman yang lagi nonton, mudah-mudahan beliau tidak mengalami hal-hal yang seperti di masa lalu. Amin. Tujuan hidup beliau, target tujuan hidup beliau mungkin akan terlaksana di masa yang akan mendatang. Jadi peribahasanya gini bro, kita itu berjalan, kita nyetir mobil, nyetir motor, fokus ke kaca yang depan, jangan fokus yang ke spion. Spion itu hanya buat berhati-hati. Ketika kita mau belok, kita harus lihat spion, bermasalah atau tidak. Kalau tidak bermasalah, kita harus belok. Jadi kita fokus ke depan, gitu bro. Untuk pesan-pesan Mas Agus nih, Mas Agus kondom Supra, kondom Fiesta, endorse ya. Sorry ini bukan endorse.
buat Mas Agus kondom karet. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan sama netizen yang netizen maha benar? Ngomong nggak kesuwen. Durasi bos. Ya untuk para netizen ya. Kamera loro, telu karo Untuk- kae ngadepe rono. Untuk para netizen, jangan contoh kehidupan saya yang sangat perih ya. Contoh hikmahnya, Semoga- ambil hikmahnya. Semoga kedepannya saya pribadi nih ya semakin baik gitu aja. Dan tolong dukung channel kami ya. Channel kami. Channel saya. Gua aja enggak gitu. Channel saya Agus Putu 19 76. 76 semoga semakin berkembang dengan Oke. bantuan saudara-saudara semua. Terima kasih. Oke guys, jadi cukup ya Mas. Ya. Cukup, nggak ada unek-unek lagi yang mau Ya, disampaikan udah, saya sama rasa cukup Mas. publish. Oke. Cukup. Oke, jadi teman-teman acara ini akan segera selesai. Berdasarkan dari cerita-cerita kita, cerita-cerita dari beliau, ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, jangan ambil dari sisi negatif. Jadi dipahami perjalanan hidupnya beliau, diasumsi, asumsi, jadi harus dikunyah. Kalau kita makan harus dikunyah gitu. Jangan pemikirannya Mas Agus jangan ditelan mentah-mentah, enggak. Jadi kita harus pelajari di mana yang baik, di mana yang buruk, di mana yang harus kita ikutin, di mana yang harus enggak. Itu kalau menurutnya Anda teman-teman yang pada penonton ini, yang menurut Anda ini bagus, ambil sisi bagusnya, buang sisi jeleknya. Dan dari saya sendiri di podcast channel Davi Story, kita nggak berniat buat mengumbar atau mempublikasikan aib orang. Jadi kita hanya sekedar sharing aja buat teman-teman yang punya keluhan atau gimana, bisa di-sharingkan, atau unek-unek pengen curhat di podcast kita, bisa silahkan, monggo. Jadi kita nggak tidak menyebarkan aib kecuali atas izin yang si bintang tamu gitu kan. Oke, jadi teman-teman jangan lupa tonton terus channel kita Davi Story. Mudah-mudahan kita bisa update motivasi-motivasi seputar beragam dari dunia bisnis, dunia entertain, dunia kehidupan, dunia curhatan, dan dunia hitam, dunia maya, dunia semesta, dunia alam gaib, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang, salam ketemu lagi bersama channel kita. Goodbye.